Jadi dalam Yoga Maya Sakti, ya itu ada internal potensi, itu hanya ada di Brindawan, dan dijelaskan siapapun yang connect dengan Krishna dalam pelayan lila dengan Krishna itu di dalam pengaruh Yoga Maya. Jadi ketika keluar Brindawan, Yoga Maya ini akan menjadi Mahamaya, berekspansi menjadi Mahamaya. Oleh karena itu ketika Wasudewa, ayah Krishna, datang membawa bayi Krishna ke Brindawan, ya, pada waktu itu Sri Ibu Yasoda melahirkan 2 orang anak, putra dan putri. Yang putra ini adalah dijelaskan sebagai Yasoda Nandana Krishna atau Purnatama Krishna, Krishna yang asli. Kemudian bayi perempuan satu ini adalah Yoga Maya. Saya menjelaskan itu Subhadra, bukan Subhadra, itu adalah Yoga Maya. Ketika Wasudewa datang membawa Krishna, membawa Mathura Krishna, membawa Wasudewa Krishna, kemudian tetapi Wasudewa tidak melihat ada Krishna, Yasoda Nandana Krishna di sana. Wasudewa hanya melihat satu bayi perempuan itu saja. Jadi ketika Wasudewa Krishna dibawa ke sana dan diletakkan di sana, jadi dijelaskan Krishna, Yasoda Nandana Krishna ini awatari. Ketika awatara atau perluasan atau hamsa atau kala perluasan daripada Krishna bertemu dengan awatari, dia akan menyatu. Oleh karena itu Wasudewa Krishna ketika ditaruh di sana, dia menyatu dengan Yasoda Nandana Krishna. Jadi seperti itu ekspansi Krishna. Nah kemudian Wasudewa tidak melihat ada bayi laki-laki, yang dilihat bayi perempuan. Inilah Yoga Maya. Jadi, memang Subhadra Dewi adalah ekspansi daripada Yoga Maya, tetapi bukan Yoga Maya yang dibawa oleh Wasudewa. Ketika dibawa keluar Brindawan sampai di Mathura, berubahlah dari Yoga Maya menjadi Mahamaya. Oleh karena itu ketika dirampas oleh Kamsa, ketika mau dibanting oleh Kamsa, bayi perempuan ini berubah menjadi berlian 8, jadi Bibharti Durga, menjadi Durga. Jadi seperti itu. Itu bukan ya Subhadra Dewi. Subhadra Dewi adalah putri daripada Wasudewa dengan istri beliau. Jadi seperti itu. Jadi karena bayi perempuan itu sudah dibanting kan menjadi Durga dan menghilang, mana Subhadra Dewi. Nah, jadi seperti itu. Jadi Yoga Maya inilah yang mempengaruhi, yang menyusun segala sesuatu. Seperti kita di dunia material ini, kita dihayalkan oleh Mahamaya. Oleh karena itu Maya, katanya Maya begitu kuat. Mahamaya ini menghayalkan kita. Apa yang dihayalkan? Kita merasa diri kita adalah badan ini. Kita menganggap bahwa kita bukan tidak mengerti identitas kita yang sejati, sebagai pelayan Krishna yang kekal, Jiwera Sorghoi Krishna Remidanas. Begitu juga Yoga Maya di Brindawan juga menghayalkan, walaupun penyembah murni, walaupun berlila dengan Krishna, itu juga dihayalkan. Bahkan Krishna sendiri pun dihayalkan. Krishna ingin ada sebuah tenaga yang juga menghayalkan diri beliau. Inilah Yoga Maya. Yoga Maya ini menghayalkan Krishna sehingga Krishna tidak sadar bahwa diri beliau Tuhan. Bukan. Begitu juga para penduduk Brindawan dihayalkan sehingga menganggap Krishna itu bukan Tuhan. Di luar Brindawan Krishna ada Tuhan, di luar semua itu hormat pada Krishna, apalagi sebagai Narayana Wisnu, ekspansi yang selanjutnya seperti itu. Tetapi di Brindawan Krishna bukan Tuhan. Ya. Artinya tidak dianggap Tuhan di situ. Krishna dianggap apa? Dianggap anak, dianggap teman, dianggap kasih. Yaitu hubungannya ini dipengaruhi oleh Yoga Maya Dewi. Internal potensi ini bersifat feminin, ya, bersifat dianggap sebagai prakriti. Ya, begitu juga Mahamaya prakriti sebagai ibu. Nah, jadi Yoga Maya di Brindawan ini dia juga ikut berlila, walaupun dia sebagai katakanlah pembantu sutradaranya Krishna, dia membantu mengarrangemen segala sesuatu. Seperti kita bikin drama ya, ada lightning, ada timing, ada sound system, itu Yoga Maya. Nah, selain dia berperan seperti itu, Yoga Maya ini juga berperan ikut main dia. Jadi pemeran aktor di sana. Jadilah dia Purnamasi Dewi. Purnamasi Dewi ini adalah di
dijelaskan ibu sebagai Sandi Panemuni, ya. Ada nenek daripada Madu Manggala, tahu Madu Manggala ya? Yang suka makan ladu itu dia neneknya, dan nenek daripada Nandi Muki, ya. Jadi seperti itu. Yoga Maya inilah yang mempengaruhi. Jadi kadang-kadang ketika Srimati Radharani, ya, Sri Radhe, beliau tinggal di Yawat, nama tempat tinggal beliau Yawat. Kemudian Krishna tinggal di Nandagram. Jadi Ibu Yasoda setiap hari minta agar Sri Radhe datang ke Nandagram untuk masak untuk Krishna. Karena dijelaskan ketika Sri Radhe mendapatkan karunia dari Durwasa Muni, karena ketika Durwasa Muni datang, kita ketahui Durwasa Muni seram, apanya bentuk beliau seperti brewok, kakek-kakek itu, dan juga sering mengutuk seperti itu. Jadi semua gopi itu takut, ya, kecuali Sri Radhe. Srimati Radharani justru melayani Durwasa Muni. Durwasa Muni puas dengan Srimati Radharani. Begitu puas, akhirnya Durwasa Muni mengatakan, apapun yang kau masak, nak, ya, akan senikmat nektar. Jadi apapun yang dimasak oleh Srimati Radharani akan senikmat nektar. Artinya apapun yang dimasak bukan nikmat di lidah saja, tetapi membuat kebahagiaan rohani seperti itu. Dan bahkan pernah tidak ada bahan apapun, ya, Srimati Radharani, ya, mengambil tanah di kepal itu menjadi ladu, dan itu ladu paling enak yang pernah ada. Bahkan bahannya dari tanah sekalipun, walau betul disentuh oleh tangan Srimati Radharani, dia menjadi senikmat nektar. Nah, oleh karena itu Ibu Yasoda memohon agar Srimati Radharani, karena apapun yang dimasak oleh Srimati Radharani, siapapun yang memakan itu akan bernasib baik dan berumur panjang dan mendapat perlindungan. Oleh karena itu Ibu Yasoda merasa agar Krishna selalu makan masakannya Srimati Radharani, agar Krishna tidak selalu dicari oleh raksasa. Oleh karena itu setiap hari Srimati Radharani datang untuk masak kepada Krishna. Dijelaskan dari Yawat, tempat Srimati Radharani ke Nandagram itu jaraknya jauh sekali. Tetapi atas ilusi daripada Yoga Maya, tempat itu menjadi dekat. Karena Brindawan Dham itu seperti bunga padma. Ya, Brindawan Dham itu Brindawan, ya, itu bentuknya bunga padma. Planet Goloka Brindawan itu tidak bulat kayak planet bumi, kayak planet Mars, enggak. Bentuknya seperti bunga padma. Jadi begitu juga ketika planet Goloka Brindawan itu datang ke Gupta Brindawan ke bumi, sebagai Brindawan yang ada di bumi, dia juga berbentuk bunga padma. Jadi ketika Krishna ingin bertemu dengan Srimati Radharani atau bertemu dengan kawan-kawannya, atau bertemu dengan para gopi seperti itu di malam hari atau apa, bunga padma itu kan kuncup, ya. Jadi jauh dekat, ya, karena kuncup kelopaknya dekat. Jadi begitu ada raksasa datang, Yoga Maya mengembangkan lagi bunga lotus itu, bunga padma itu, sehingga jarak antara Krishna dan raksasa jauh. Jadi semua diatur oleh si Yoga Maya Sakti Krishna, dan beliau hadir sebagai Purnamasi Dewi. Jadi beliau yang menjaga Brindawan, ya. Jadi pernah suatu ketika Sri Krishna sedang rindu berat kepada Srimati Radharani, beliau ingin sekali ketemu dengan Sri Radhe. Jadi pada waktu itu Sri Krishna, ya, yang ketampanannya luar biasa, ya. Karena dijelaskan Krishna Pita Basanabari Mayurera Sikadari. Krishna menggunakan memakai dhoti kuning. Mayura itu artinya burung merak. Dia yang memakai Mayurera Sikadari, ditaruh di atas kepala. Jadi kenapa Krishna pakai dhoti kuning? Karena apa? Karena Krishna selalu ingat dengan Srimati Radharani, karena warna kulit daripada Srimati Radharani adalah kuning keemasan. Oleh karena itu Krishna selalu memakai dhoti kuning, cadar kuning, karena dia selalu ingat dengan Srimati Radharani. Jadi seperti itu. Begitu juga Srimati Radharani, ya, pada umumnya beliau selalu memakai sari berwarna biru. Ya. Karena apa? Karena warna kulit Krishna biru. Karena Srimati Radharani selalu memikirkan Krishna. Dan begitu juga Krishna selalu memikirkan Srimati Radharani. Nah, begitu juga segala sesuatu diatur begitu indahnya oleh Yoga Maya Sakti di Brindawan.
Jadi seperti burung-burung merak ya. Burung merak itu mereka itu dijelaskan suara burung merak yang cewek itu bunyinya kei kei, seperti burung merak itu kei kei. Artinya burung merak yang perempuan ini dia memanggil nama si Mati Radharani, Radhe Radhe Radhe. Begitu yang burung merak yang cowok bunyinya ka ka ka, artinya Krishna Krishna Krishna. Artinya semua burung merak ini ingin menyatukan antara Radha dan Krishna. Ya, oh Krishna, Radhe ada di sini. Oh Radhe, Krishna ada di sini. Mereka ingin melihat bagaimana Radha dan Krishna selalu bersatu. Oleh karena itu, pada suatu ketika Sri Krishna sedang berada di hutan, ya, namanya hutan Kokila, ya, Kokila Wana. Jadi di sana Sri Krishna mendengar suara burung merak itu. Burung merak ini, oh Radha dan Krishna menyatulah kalian, apa namanya, bersamalah, bergabunglah kalian. Timbullah rasa rindu daripada Sri Krishna. Akhirnya selain burung merak di Brindawan itu ada burung namanya Kokila, ya, burung Kokila. Karena di hutan itu Krishna ada di sana, burung Kokila banyak ada di sana. Oleh karena itu hutan itu namanya Kokila Wana. Salah satu antara 12 hutan yang ada di Brindawan. Burung Kokila ini juga disebut burung kuko. Ya, burung kuko. Suara burung kuko ini ya gitu. Kurang lebih gitu. Siapa yang pernah ke Brindawan? Prabu Sadyasena, Prabu Adwaita, Prabu Pusparupa, sama saya pernah di Brindawan juga. Kita pasti dengar suara itu pagi-pagi. Itu namanya burung kuko. Dia sebenarnya memanggil Kanu, Kanu, Kanu. Kanu itu artinya nama lain Krishna, Kana. Kanu, Kana yang nakal nanti disebut Kanu, Kanu. Karena Krishna bangun Kanu, bangun. Karena dia bersuara di pagi hari. Kanu, Kanu. Jadi pada suatu hari, ya Krishna meniru suara itu, meniru suara burung kuko itu. Tapi Krishna yang mengeluarkan suara itu. Ketika Srimati Radharani diawat, ketika beliau mendengar suara itu, Sri Radhe merasa tahu itu suara Krishna. Ya. Karena Krishna apapun suara isyarat Krishna, Sri Radhe tahu. Sri Krishna kadang-kadang memainkan surulingnya, ya. Suatu nada daripada suara suruling Krishna itu khusus untuk Srimati Radharani. Tidak ada seorang pun yang mengerti, hanya Sri Radhe yang mengerti. Oh ini Krishna, ini Sri Radhe tahu. Ya, ketika beliau meniru suara burung kuko, Srimati Radharani tahu, wah ini Krishna ini. Dari suara burung itu, Krishna menyampaikan, Radha, aku menunggumu di sini. Aku menunggumu di Kokila Wana. Karena Krishna meniru suara burung Kokila, oleh karena itu hutan itu bernama Kokila Wana. Nah, ketika itu Srimati Radharani tergugah, aduh, kayak pengen banget ketemu. Ya. Sebenarnya setiap hari Krishna dan Srimati Radharani selalu bisa bertemu. Walaupun dijelaskan Ibu Jatila dan Kutila, ya, ibu mertua daripada Srimati Radharani dan adik iparnya, selalu menjaga pintu gerbang dengan ketat, tidak boleh keluar Srimati Radharani. Tetapi ada aja jalan bagi Krishna untuk bisa meloloskan Srimati Radharani atau Krishna yang masuk, seperti waktu siapa yang ceritakan Gopastami. Gopastami gimana Subala masuk, terus menyamar dari Sri Radhe seperti itu, bertukaran pakaian yang semacam itu. Ada saja jalan, dan jalan-jalan ini dibantu oleh Yogamaya seperti itu. Nah, ketika Srimati Radharani mendengar suara burung kuko itu yang disamarkan oleh Krishna, gitu. Kemudian Srimati Radharani minta izin kepada Ibu Jatila. Ibu Jatila, dengarkanlah suara burung kuko itu, sangat indah sekali. Tolong izinkanlah, saya kepingin lihat itu burung kuko. Kemudian Ibu Jatila, ya karena pengaruh daripada Yogamaya juga mempengaruhi pikiran Ibu Jatila, sehingga entah bagaimana waktu itu Ibu Jatila, oke, baiklah kamu boleh melihat burung itu, burung kuko itu, tetapi jangan lama-lama, singkat aja, tidak boleh dari 5 menit. Baik Ibu, ya, karena Srimati Radharani ingin melihat burung itu dan ingin melihat bagaimana dia berkicau, bagaimana dia mengeluarkan suara itu.
Ibu Jatila, ya ibu mertuanya, ibu dari Abimanyu memberikan, oke, Radha, kamu boleh pergi, ya putriku tersayang, kamu boleh pergi, tapi ibu hanya memberikan waktu cuma 5 menit. Akhirnya Srimati Radharani pun karena diberikan izin bergegaslah menuju ke Kokilawana. Jadi di antara dari Jawa, dari tempat Srimati Radharani ke Kokilawana ini sekitar 2 km jarak. Ya, jadi seperti itu, oleh karena 2 km kan cukup jauh, oleh karena itu Yogamaya Sakti mendekatkan jarak. Itu tugasnya Yogamaya. Ketika mendekatkan jarak itu, akhirnya bertemu dengan Sri Krishna. Jadi karena Krishna berwajah tampan, Krishna setiap hari ketampanan Krishna itu bertambah terus. Lain dengan kita, setiap hari ketampanan kita berkurang. Dan dulu Prabu siapa namanya? Prabu Acarya Ratna gampang sekali waktu dia muda ya. Tetapi semakin hari tua keriput ya, seperti itu. Sampai kelopak-kelopak mata jeliti dulu kan karena sakit jantung. Tetapi lain dengan Krishna setiap hari ketampanan dia semakin bertambah sehingga setiap orang yang melihat Krishna seperti berwajah baru. Oleh karena itu Nawayawana Krishna jelaskan. Krishna selalu fresh, selalu segar. Dan semakin segar, semakin orang mencintai Krishna, semakin tampan dilihatnya Krishna. Ya. Kalau kita tidak memiliki love, kita tidak memiliki cinta, tidak memiliki bakti, kita tidak bisa melihat ketampanan Krishna. Orang yang jahat berpikir jahat, dia akan melihat Krishna sebagai maut, maut kematian. Seperti Kamsa, dia melihat ini maut, melihat Krishna. Padahal Krishna tampan, tetapi Kamsa melihat maut. Bagi para ibu-ibu, ya, para brahmana, istri brahmana, para gembala Swapi melihat Krishna, Krishna anak yang tampan. Ini seandainya aku punya anak seperti ini. Setiap orang memiliki mood yang berbeda kepada Krishna sesuai dengan sebatas mana dia memiliki bakti dan cinta kepada Krishna. Dan seperti itu. Nah, ketika bertemu, Srimati Radharani melihat Krishna begitu tampannya, ya. Dan dijelaskan ketampanan Krishna itu melebihi berjuta-juta dewa asmara. Satu dewa asmara, ya, saya sering ceritakan, saya tidak pernah bosan menceritakan ini. Satu dewa asmara saja itu sudah membuat keblinger satu alam semesta. Satu dewa asmara begitu tampannya, kalau hadir dewa asmara, setiap orang akan, ya sudah lihat Krishna tampan sekali. Radha secara tampan sekali. Jika ada orang melihat ya Kupit atau Kamadewa, tidak usah dah Mataji, Prabu akan jatuh cinta juga. Karena saking tampan, bahkan orang laki-laki pun suka tertarik. Itu ketampanan. Dan setiap orang yang jatuh cinta itu adalah karena dia kena panah asmara daripada dewa asmara itu. Laki-laki perempuan saling mencintai, saling jatuh cinta karena dia ditembak oleh panah asmara, oleh dewa asmara. Dan ketampanannya luar biasa. Nah, dijelaskan Krishna, ketampanan Krishna, kalau berjuta-juta dewa asmara digabungkan menjadi satu, ketampanan Krishna belum tersamakan. Oleh karena itu nama Krishna adalah Asama, tidak ada yang bisa menyamakan. Ketampanan berjuta-juta dewa asmara itu kita gabung, belum bisa menyaingi Krishna, apalagi melebihi. Bahkan seluruh alam semesta, apapun yang indah-indah di alam semesta ini, bunga yang indah, kemudian bau-bau yang harum, segala sesuatu yang bersifat indah, wajah-wajah yang cantik ya. Kalau semua ketampanan-ketampanan kita yang dikumpulkan di sini kecantikan dan jadi satu, tidak ada artinya di Krishna. Seperti itu. Bahkan satu alam semesta pun kalau kita kumpulkan keindahan yang belum bisa menyamai Krishna. Oleh karena itu, Srimati Radharani begitu karena beliau the topmost, beliau adalah puncak prema bakti yang tertinggi adalah Srimati Radharani. Oleh karena itu Krishna akan memperlihatkan ketampanan beliau yang paling tinggi pula kepada Srimati Radharani. Akhirnya rasa rindu itu pun akhirnya mereka bercakap-cakap, Krishna sama Srimati Radharani, kemudian mereka memetik bunga, kemudian membaca puisi dan sebagainya. Lewatlah setengah hari, ya. Pagi berangkat, jam sudah setengah hari. Seperti itu. Srimati Radharani ingat dengan pesan Ibu Jatila, aduh, pastilah saya dimarah oleh Ibu Jatila. Ya.
karena sudah lewat. Ibu Jatilah cuma ngasih waktu 5 menit, tetapi si Matra Dani sudah 5 jam di situ.